innahu yurja kufranuka wa kullu ma'siyatin an-kibrin fa innahu la yurja kufranuka li'anna ma'siyata iblisa kana asluha minal kibri kana wa zallata kana asluha minasy-syahwat. Dikata beliau, setiap maksiat itu berarti pelanggaran dan perintah Allah, melanggar apa yang Allah tetapkan. Kalau sebuah kewajiban berarti dia meninggalkan kewajiban itu maksiat. Kalau Allah larang, kalau dia melakukan yang dilarang, itu namanya maksiat. Nah, maksiat itu kata beliau an-syahwati, satu maksiat itu muncul karena adanya syahwat. Nasyatu an-syahwati. Ya, maksiat itu muncul dari syahwat. Yang kedua dari al-kibru, dari kesombongan. Jadi maksiat itu ada yang dia motivasinya syahwat. Syahwat itu apa? Setiap keinginan yang menyalahi syariat Islam itu namanya syahwat. Misalnya ingin berzina, itu syahwat. Kenapa? Karena zina sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan Allah, itu namanya syahwat. Gitu ya. Tapi kalau ingin makan itu bukan syahwat. Ya, tapi ingin makan dari hasil curian, itu namanya syahwat. Ya, gitu ya. Nah, kata beliau, dosa atau maksiat yang lahir karena syahwat itu sangat mudah untuk bertobat. Yurja kufruna, diharapkan tobatnya itu gampang. Contohnya siapa? Dosanya Nabi Adam alaihissalam atau tergelincirnya Nabi Adam alaihissalam itu karena syahwat. Beliau sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu hadhihi syajarah. Kamu berdua wahai Adam dan Hawa, jangan dekati hadhihi syajarah, pohon ini. Itu sudah dikasih tahu oleh Allah, jangan dekat-dekat. Ya, sama dengan jangan dekat-dekat zina, wala taqrabu zina. Dekatnya saja enggak boleh, apalagi zinanya. Mendekati pohon ini enggak boleh, apalagi memakan buahnya. Dekatnya aja enggak boleh. Sudah diwarnai sama Allah. Tapi ternyata apa? Keinginan. Ya, dalam sebuah riwayat katanya itu dorongan dari istrinya juga, Siti Hawa. Banyak bapak-bapak yang tergelincir karena dorongan istrinya. Ya, ya. Ayolah coba-coba makan. Nah, yang kedua apa? Digoda juga sama iblis. Ya, wahai Adam, kamu tahu tidak mengapa Allah melarang kamu mendekati dan memakan buah apa namanya kelanggengan? Kol itu kelanggengan, buah kelanggengan, keabadian. Kata iblis, karena Allah tidak menghendaki kamu ini tinggal di surga selamanya. Makanya kalau pengen tinggal selamanya di surga, kamu harus makan buah itu, gitulah. Itu namanya tipu daya iblis begitu. Ya, memandang sesuatu yang buruk jadi baik. Ya, yang baik jadi buruk. Itu salah satu strategi iblis. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Memakan buah buahnya itu. Ceritakan gitu ya. Setelah dimakan, kemudian apa? Terbuka auratnya. Terbuka aurat Adam alaihissalam. Nah, setelah itu kemudian ada diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi dan terluka-luka. Itu kalau ada riwayat baru bertemu dengan istrinya Siti Hawa itu 1000 tahun. Ya, di Jabal Rahmah. Karena dunia itu waktu itu belum ada orangnya, cuma 2 orang ini. Yang satu diturunkan di wilayah Arab, yang satu kalau katanya di wilayah India. Yang bawa alam bersolat. Nah, lalu kemudian nanti bertemu 1000 tahun di Jabal Rahmah di Mekah Al-Mukarramah. Itu selama 1000 tahun Nabi Adam bertobat. Ya Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Fa in lam taghfir
gampang orang menyesal kembali bertobat. Ya, kembali bertobat seperti Adam alaihissalam. Ini dosa karena syahwat. Ya, keinginan. Bapak-bapak ini sudah tahu riba nggak boleh, tapi pengen coba selawat, pengen coba pinjol, gitu ya. Ini udah tahu komer itu haram, tapi gimana sih rasanya coba-coba? Itu namanya syahwat. Ya, syahwat. Sudah tahu sesuatu itu dilarang, tapi ini ada keinginan. Nah, kemudian keinginan itu tidak bisa ditahan, hanya dilakukan kemaksiatan itu. Maka dosa seperti itu muncul dari maksiat itu muncul dari syahwat. Ada yang dosa itu muncul karena kesombongan. Ini dosanya iblis, la'natullah alaih. Nah, iblis itu berdosa karena al-kibru, karena kesombongan. Ya, iblis itu dari golongan jin. Karena benar jinni fafasahu al-jin. Iblis itu dari golongan jin, dia berbuat fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan golongan malaikat, ya. Jadi jin itu iblis itu golongan jin. Ya, ini intelektualnya para jin. Ya. Kemudian dia lebih dulu Allah ciptakan. Dia bersama malaikat. Karena ketika Allah mau menciptakan Adam, Allah berdiskusi dengan mereka. Sampai malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah? Jadi Adamnya belum ada. Ya, malaikat sudah bertanya begitu. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, lalu Allah perintahkan malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam. Ya, setelah melakukan diskusi. Awalnya kan malaikat bertanya seperti itu. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Lalu kemudian Allah menguji para malaikat itu dan jin itu. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Para malaikat dan jin, kalau kalian benar lebih tahu daripada aku, coba sebutkan nama-nama yang ada di surga ini. Ambiuni, beritakan kepadaku di asma'i haula, dengan nama-nama yang ada di surga ini. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar lebih tahu. Nah, ternyata malaikat begitu lihat ini nggak tahu, lihat ini nggak tahu. Padahal sudah tinggal lama di situ, sudah tinggal lama di surga, tapi nggak tahu nama-nama itu. Ini kenapa bisa begitu? Sementara Adam yang baru diciptakan itu tahu semua yang ada di situ. Jadi ketika malaikat menyerah, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat menjawab, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali sebatas yang Engkau ajarkan kepada kami. Itu jawaban malaikat. Nah, ini Ibrahim bagi kita apa? Bersikap tawadhu di dalam hati itu. Malaikat itu tidak merasa malu mengakui ketidaktahuan. Jadi kalau kita ditanya tentang suatu perkara yang memang kita tidak tahu, jangan segan-segan mengatakan saya belum tahu itu. Jangan justru malah sok tahu, nanti bahaya. Ya, malaikat saja tidak malu. Mereka mengatakan qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Kemudian Allah perintahkan apa? Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Fasajada, lalu para malaikat itu bersujud illa iblis, kecuali iblis yang dari jin itu. Iblis nggak mau sujud. Ketika Allah tanya, "Mama na'aka ala tasjud dari Adam?" Apa yang menghalangi kamu tidak bersujud kepada Adam? Nah, lihatlah jawaban iblis. Ya, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, Kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Sementara Kau ya Allah ciptakan Adam dari tanah. Masa yang dari api harus sujud kepada yang made in tanah, made of tanah? Jadi sudah mengakui dirinya itu lebih tinggi.
Inilah kesombongan pertama. Makanya sombong definisinya apa? Batorul haqi, menolak kebenaran, wa ghamtu 'anil nas, dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran apa? Kalau suruh sujud, dia enggak mau. Ya, merendahkan manusia, aku lebih baik daripada Anda. Makanya definisi sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Yang miskin bisa sombong ketika dia menolak kebenaran dari Allah. Disuruh sholat nggak mau, ya. Disuruh jangan melakukan keharaman, dia melakukan keharaman. Nah, ini namanya sombong, menolak kebenaran. Dan miskin sombong, ya. Yang miskin bisa sombong. Makanya ada hadis, Allah membenci orang kaya sombong, tapi Allah lebih benci orang miskin sombong. Fir'aun sombong karena dia penguasa, karena dia raja. Ya, agak sedikit pantas kalau sombong. Nah, ini sudah bukan raja yang silakan, nggak punya uang, nggak punya duit, sombong, nggak taat pada Allah. Ya, Korun sombong karena ada harta. Nah, gitu ya. Itu iblis. Nah, dosanya iblis itu karena kesombongan. Kata Imam As-Sawri, orang yang berbuat dosa karena kesombongan itu susah tobatnya selama kesombongannya masih banyak dalam hatinya. Ya, gitu. Contohnya siapa? Ya tadi Fir'aun. Fir'aun sombong karena dia seorang penguasa, punya kekuasaan, punya tentara. Ya, sehingga di dalam Quran disebutkan sampai kesombongannya itu mengangkat diri sendiri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Itu kesombongannya. Lalu dia berkata kepada rakyatnya, bukankah aku ini adalah pemilik Mesir? Ya, bukankah aku pemilik Mesir? Itu kesombongan karena kekuasaan. Nah, makanya tidak sedikit orang sombong karena dia memiliki jabatan. Kalau dia sombong karena kejabatan, dia agak susah tobatnya. Kecuali dia mungkin sudah selesai jabatannya. Yang sudah pensiun biasanya ada yang bertobat karena sudah merasa tidak punya kuasa lagi. Tapi biasanya selama menjabat, dia orang Sunda mapolotong, belagu, ya. Sudah tidak taat sama Allah, juga sering merendahkan orang-orang yang di bawah dia. Ya, kata dulu kata Kiai Besar, jangan sampai kita ini semakin kaya semakin tangannya sakit. Ya, tangannya sakit gimana? Kemana bawa, gak bisa bawa apapun sedang harus dibawa sama orang lain. Gitu ya. Ditemui menjadi susah, pagernya tinggi. Ada dulu ada seorang sahabat Rasul ini dermawan, ya, banyak orang berhutang sama beliau, punya uang. Suatu saat beliau sakit. Setelah beliau sakit itu ternyata semakin parah, tapi nggak ada yang jenguk, kecuali teman karibnya aja. Itu nggak ada yang jenguk. Sehari dua hari nggak ada yang jenguk itu. Lalu sahabatnya katain, orang-orang bukan nggak menjenguk kamu, tapi mereka itu merasa malu karena mereka masih punya hutang sama kamu. Gitu. Apa? Sahabat ini menangis. Astagfirullahaladzim. Rupanya harta yang saya miliki telah menjadi dinding pemisah antara saya dengan saudara-saudara saya. Lalu sampaikan kepada temannya, tolong sampaikan kepada orang-orang, siapapun hari ini yang memiliki hutang dengan aku telah membebaskannya. Maka besoknya datang beri. Besok pada tanda yang artinya apa? Kadang-kadang tadi harta itu menjadi, ya, bisa jadi melahirkan kesombongan kalau tidak berada pada orang yang tepat, yaitu yang mengerti apa makna harta. Gitu ya, itu sahabat. Jadi kembali lagi pada dosa tadi. Jadi dosa itu bisa lahir karena dorongan syahwat, dan ini lebih gampang untuk bertobat seperti tergelincirnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, ada dosa yang muncul karena kesombongan. Nah,
Yang ada dalam hatinya itu apa? Ya, ada sebiji dzurratun minal kibri. Ada sebesar biji jagung kesombongan dalam hati. Apa itu sombong? Ya, tadi menolak kebenaran, maksudnya menolak syariat Allah, menolak hukum Allah, dan selalu menegakkan manusia. Ya itu ya. Itu nah, orang kalau sudah bermaksiat kepada Allah karena kesombongan, dosanya ini susah tobatnya. Ya seperti iblis. Iblis sampai hari ini tidak mau bertobat. Ya, itu malah setelah Allah usir, iblis malah deklarasi. Ya, sebelum deklarasi dia minta izin sama Allah. Andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan umurku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Mau ngapain? Mau ganggu anak Adam, mau goda anak Adam dari depan, dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri, dari atas, dari bawah, agar mereka tergelincir, tidak mentaatimu dan menemani aku di neraka. Malah dikira begitu bukannya tobat, malah dikira ingin cari pengikut sebanyak-banyaknya. Nah, iblis ini akhirnya apa? Menjerumuskan pejabat menjadi temannya iblis, menjerumuskan orang kaya jadi temannya iblis. Gitu ya, orang kaya sombong dengan kekayaannya seperti Qarun. Qarun itu hartanya banyak sekali. Ketika ditanya oleh warga, ya Qarun, bagaimana kau bisa menduduki kedudukan seperti itu, punya harta? Qarun bukannya bersyukur sama Allah, kalimat yang dia bilang apa? Ini karena aku ini orang pintar, makanya aku ini bisa sukses seperti ini. Gitu, aku ini jago dagang, aku ini jago bisnis. Nah, sama sekali merupakan Allah yang memberikannya. Maka Allah itu kemudian marah kepada Qarun, lalu Allah perintahkan bumi untuk terbelah, maka kemudian Qarun berbelesak masuk bersama seluruh harta. Itu karena kesombongan. Ya, demikian juga kita tahu Firaun Allah tenggelamkan di Lautan Merah saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ya, gitu. Sama Bani Israil yang sekarang juga karena kesombongan susah. Ya, karena kesombongannya. Gitu. Jadi subhanallah, jadi sekali lagi dosa karena syahwat, dosa karena kesombongan. Kalau sudah sombong itu tobatnya susah, ya. Baik, jamaah rahimahullah, di dalam Al-Quran disebutkan lagi jahanam itu di antara penduduknya siapa? Orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Ya, inna jahannama maswa lil mutakabbirin. Sesungguhnya jahanam itu adalah tempat bagi orang-orang yang memiliki sombong. Para sahabat bertanya, sombong itu apakah yang rumahnya bagus, mobilnya bagus, bajunya bagus? Bukan, kata Nabi. Lalu Nabi mengeluarkan hadis tadi yang menolak kebenaran, merendahkan manusia. Maka pejabat bisa sombong, orang kaya bisa sombong, orang miskin bisa sombong, orang berilmu juga bisa sombong. Semua orang. Saat kapan? Saat dia menolak syariat Allah, saat dia menolak perintah Allah, saat dia menolak hukum Allah sebagaimana iblis. Dan dia merendahkan, kadang-kadang merendahkan orang soleh. Di bab sebelumnya disebutkan di antara di antara orang yang kalau laknat itu dilaknat oleh Nabi, oleh para nabi, para malaikat, di antaranya apa? Yaitu orang yang merendahkan orang yang mencintai Allah, orang yang merendahkan orang soleh, orang yang meremehkan orang bertakwa. Itu dilaknat oleh Allah. Sementara dia memuliakan orang-orang yang Allah hinakan. Ya, para pembenci Islam dimuliakan, para penghina Nabi dimuliakan, didukung, difasilitasi. Sementara orang-orang soleh, taat syariat, berdakwah untuk Islam dia rendahkan. Maka orang seperti ini kata Allah dilaknat. Ya, Allah melaknat orang seperti ini. Dan nanti insya dibahas seperti itu, kita akan bahas lebih ya. Baik, jamaah rahimahullah. Kita lanjut lagi ya nasihatnya. An-bani zuhad, dari orang-orang yang zuhud. Siapa orang zuhud itu? Wa hum
tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Dunia itu harus dijadikan sebagai kendaraan. Dunia itu isinya 3, harta, tahta, wanita. Ya, harta, tahta, wanita. Nah, orang yang zuhud itu menjadikan semua ini sebagai kendaraan saja untuk mencapai akhirat. Kata Nabi Muhammad, "Dunya khairul mu'tiyah." Dunia itu sebaik-baiknya pemberian. Ya, fartahiluha tuballighukumul akhirah. Maka jadikanlah dunia itu sebagai kendaraan yang akan membawamu ke akhirat. Jadi persepsi kita terhadap dunia itu apa? Kendaraan. Yang punya jabatan, harusnya jabatan itu buat kendaraan akhirat, bukan kendaraan politik memperkaya dirinya. Ya, gitu. Sampai mengubah-ubah undang-undang, sampai melanggar aturan yang dibikinnya sendiri. Demi apa? Ya demi dunianya. Ya, ada yang ingin jadi pejabat dengan cara berbohong, janji palsu, berdusta, membongkar-bongkar aib orang hanya untuk berkuasa. Ini artinya apa? Dunia menjadi tujuan. Dia lupa kalau bohong dia, janji palsu dia itu mencelakakan dia di akhirat. Itu jadi salah. Harusnya jabatan itu sebagai kendaraan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk memperlakukan hukum-hukum Gusti Allah. Harusnya kalau dia jadi pejabat itu hapus itu yang namanya riba. Jangan jadi tulang punggung ekonomi, karena tidak ada dosa yang paling besar. Ini kata siapa? Kata Imam Al-Qurtubi. Ya, dia katakan begini, tasofahku, aku telah membolak-balikan Alkitab, Quran, wa sunnah Rasulih dan sunnah Rasulnya. Jadi aku sudah baca dari jilid ini sampai ke jilid ini, bolak-balik Quran dan sunnah. Tidaklah aku mendapatkan dosa yang paling buruk dibanding dosa riba. Kenapa buruk? Karena tidak ada dosa yang Allah langsung mengumumkan peperangan dengan pelakunya. Zina itu dosa besar, tapi Allah tidak mengumandangkan peperangan dengan zina. Gitu ya. Rosi al-mutasi itu suap menyuap itu dosa besar, tapi Allah tidak mengumandangkan peperangan. Hanya ada satu dosa yang Allah langsung pakdani di hari itu ya riba. Gitu. Nah, sementara riba menjadi tulang punggung ekonomi negeri ini. Artinya negeri ini selalu menentang perang terhadap Allah. Maka harusnya dia namanya pejabat khusus itu harusnya berupaya. Dan ditanya di capres itu bisa nggak menghilangkan dosa efek, hilangkan apa itu lagi, jual beli saham gitu ya, apalagi perbankan itu bisa nggak tuh pemimpin, karena dia akan ditanya kan sama Allah, gitu. Jadi apa namanya? Jadi kan kendaraan bukan kendaraan sekedar kendaraan politik untuk menjadi pejabat, tapi setelah jadi pejabat merupakan hukum Allah. Ini saya sampaikan satu hadis nih. Ya, yastamala alaikum abdul habasyun, jika kalian jika kalian dipimpin oleh seorang hamba Habasyah, hamba dari Afrika yang kulitnya hitam legam, dalam hadis yang lain kepalanya penuh dengan dudugan borokan, ya, yaqudukum bi kitabillah, tapi dia memimpin kalian dengan kitab Allah, dengan hukum Allah, fasma'u, maka dengarlah, wa atiu, dan taati. Hadis ini sangat jelas sekali. Ya, jika kalian dipimpin oleh seorang hamba saya itu tidak boleh menjadi pemimpin. Hamba saya tidak boleh menjadi pemimpin. Secara pemimpin harus orang merdeka. Kata para ulama, bagaimana seorang hamba sahaya akan memimpin sementara dia aja adalah budak dari tuannya. Nanti kalau sama tuannya disuruh begini, dia tidak bisa apa-apa. Maka secara pemimpin dia harus merdeka. Tapi kenapa di hadis itu disebutkan? Ya, jika kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya, padahal hamba sahaya tidak mungkin jadi pemimpin dalam Islam.
Ini sigoh mubalaghah, menunjukkan pentingnya. Apa yang penting? Yaqudukum bi kitabillah, memimpin kalian dengan kitabullah itu. Jika memimpin kalian dengan kitabullah, maka dengar dan taati. Nah, sekarang kembali, memimpin kalian dengan kitabullah itu tidak digarisbawahi. Si penting pemimpinnya, mau hamba saya, mau antek, tidak apa-apa. Gitu ya. Berarti di situ apa? Ada orang, yaitu hamba saya tadi. Ada aturan sistem yang diberlakukan oleh orang ini. Nah, umat Islam itu hari ini masih ribut orangnya. Ya, ganti presiden ini, besok ganti yang ini. Tapi nggak pernah dipermasalahkan. Nanti pemimpin ini kalau terpilih mau melaksanakan hukum apa? Nggak pernah ditanya itu. Betul bapak-bapak sebenarnya gitu kan? Ribut aja capres. Tapi nggak pernah kita tuh nanya nih, kalau mereka itu terpilih mau melaksanakan hukum apa? Nggak pernah ditanya. Padahal pemimpin itu adalah wakil daripada umat untuk melaksanakan hukum Allah. Karena ada perintah Allah yang tidak bisa dilaksanakan oleh umat secara keseluruhan, harus oleh pemimpin. Melakukan mata uang berdasarkan Islam, ya, transaksi perdagangan dalam negeri, luar negeri berdasarkan Islam, termasuk mengumandangkan jihad fisabilillah, itu harus pemimpin. Ada pemimpin yang punya tentara, ada pemimpin yang punya pasukan yang terlatih, yang bisa berperang. Prajuritnya juga harus digaji, harus disekolahkan, gitu ya. Pada perintahnya kepada kita. Nah, ini diantaranya. Itu jangan sampai kita ini ngomong sombong-sombong, pada tiap hari kita sombong. Apa? Tadi mengabaikan hukum syariat Allah, lalu membanggakan hukum-hukum buatan manusia. Bahkan paling sombong ketika menganggap ini sudah final. Itu kesombongan terbesar. Masa riba sudah final nggak boleh diubah? Ya kan itu. Masa pencuri dari potong tangan sudah final nggak boleh diubah? Ini kesombongan kepada Allah, memfinalkan sesuatu yang maksiat supaya tidak diubah. Ya, kalau itu harus marah. Ya, sudah tidak terkategori orang yang sombong tadi. Sombong. Kita ini sombong-sombong kadang-kadang apa? Itu orang berlebihan, sudah final itu. Masa hukum yang bermaksiat kepada Allah yang sudah selesai tidak boleh diganti? Nah, itu masalahnya. Ngacok lagi gitu. Ya, nanti muslim tapi seperti itu, sombong pada Allah. Undang-undang buatan manusia lebih bagus daripada Quran, lalu dianggap final. Orang yang diubah menggantinya dianggap rusak. Itu bahaya sekali. Masa riba yang selama ini berjalan bikin krisis ekonomi dianggap sudah final? Sementara orang yang menyerukan supaya menerapkan sistem ekonomi Islam dianggap penjara. Ini kan sombong, sudah kena lama semua. Gitu ya. Ini sombong ini karena kita ini sombong tiap hari. Ini musim pemilihan, orang sibuk pada orang, ya. Jadi simpulan-simpulan tapi nggak pernah mempersoalkan nanti simpulan kalau terpilih jadi pemimpin mau melaksanakan aturan siapa? Ya, yaqudukum bi kitabillah, memimpin kalian dengan kitab Allah, atau yaqudukum bi kitabi Plato, bi kitabi Montesquieu, bi kitabi siapa? Adam Smith, bi kitabi Karl Marx. Ya, mau ekonominya Karl Marx, Marxisme, mau ekonominya Adam Smith, kapitalisme, itu nggak pernah diperhatikan. Ya, umat Islam ini termasuk usahanya itu. Ya, jadi saya itu kadang-kadang tersinggung. Jadi ustaz, jadi ulama di dalam sistem hari ini demokrasi itu ilmunya nggak dianggap. Ini calon-calon ini datang kepada kiai, datang kepada ustaz. Bukan mau nanya, ustaz hukum ini gimana? Ustaz hukum ini gimana? Ada nggak nanya gitu? Nanti kalau saya menjabat harusnya berdasarkan Islam bagaimana? Kagak. Dia datang kepada dia cuma dua, satu minta suara santrinya,
sebagai muslim ini ngaji kemana-mana, ya kan? Tapi apa yang kita tadi tidak dijadikan standar dalam menilai dalam hidup ini, terutama ketika dalam urusan masyarakat, ekonomi, berpolitik, pemerintahan, tidak dijadikan standar oleh kita. Kita ribut aja pilih orang, tapi tidak pernah mikirin nanti kalau dia kepilih itu mau ngejalanin apa? Tidak pernah kita tanya-tanya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu bisa dialami karena beliau membawa Islamnya. Seandainya bukan karena Islamnya, dan beliau karena Nabi Muhammad bukan Nabi biasa saja. Betul nggak? Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan, ya alam yang tidaklah aku utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu bukan terletak pada Nabi Muhammadnya saja, karena hari ini Nabi Muhammad sudah tidak ada, tapi terletak pada wahyu yang beliau bawa, risalah Islam. Makanya kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat, ekonominya bakalan tersesat, pemerintahannya tidak akan pernah tersesat, peradilannya tidak akan pernah tersesat, pergaulan masyarakatnya tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh dengan kedua ini, kitab Allah dan sunnah Muhammad SAW. Jadi kalau yang jadi rahmat itu dipegang, tapi Muhammad sekarang sudah wafat meninggalkan kita, tapi beliau wariskan, maka rahmat itu akan terus kita rasakan selama kita pegang warisan beliau. Gitu ya. Sedih ya. Nabi Muhammad seandainya hidup hari ini bersama kita, melihat kita belum hukum-hukumnya diabaikan, beliau pasti marah. Kenapa? Karena satu saat Umar bin Khattab datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW membawa beberapa lembar Taurat. Kata Umar kepada Nabi, ya Nabi, saya punya beberapa lembar Taurat, isinya bagus sekali. Boleh nggak saya bacakan ke panjenengan? Kata Umar begitu. Begitu mendengar perkataan Umar, gimana? Wajah Nabi langsung berubah merah, tanda marah. Umar sangat paham kalau Nabi sudah berubah itu nanti marah banget. Akhirnya Umar melemparkan lembaran Taurat itu dengan tangan kirinya sambil berkata, "Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Muhammad sebagai nabi, aku ridho Islam sebagai agamaku. Sambil dibuat dengan tangan kirinya. Karena Nabi marah. Terus Nabi berkata kepada Umar, "Anta tidak mutahawwidina ya ibn al-Khattab." Wahai putra Khattab, apakah kamu termasuk golongan yang linglung? Coba sebut linglung. Bukankah terdatang kepada kalian cahaya yang jernih, yang lebih terang? Sudah Quran. Kata Nabi, wallahi law kana akhi Musa hayyun bainakum, demi Allah seandainya saudara Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, dia pasti akan mengikuti syariat ini, melaksanakan syariatnya. Dan sebaliknya kalau kalian mengikuti Musa, kalian akan tersesat. Bayangkan, yang dimarahi oleh Nabi itu apa? Taurat yang Allah wahyukan kepada Musa alaihissalam. Tapi setelah datang Quran, diutus Nabi Muhammad, itu semua tidak berlaku. Umar bin Khattab di mana? Nah sekarang yang kita laksanakan ini gak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu dari Allah. Itu enggak? Sekularisme, satu paham yang pokoknya negara berbicara tentang agama. Dari mana itu paham seperti itu? Ya, sampai-sampai kasus Palestina itu juga bukan urusan agama, itu urusan politik. Karena sudah terbiasa berpikir memisahkan agama. Ini mau urusan bisnis dan bawa-bawa agama. Terus begitu. Itu bukan paham Islam, tapi dipakai oleh banyak orang Islam. Ya, kedaulatan di tangan rakyat yang dengan membuat kalau manusia. Ya, itu paham dari mana? Padahal kita baca kalau yang kami artinya bukan kalau sebaiknya membuat itu. Tapi kita malah pakai hukum bukan Islam. Jadi kita ini banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran yang tidak ada sumbernya dari Islam. Makanya saya Nabi Muhammad
Walam yubalu biha bal akhadhu minha qadratihim. Jadi orang yang zuhud itu dia menganggap rendah dunia, dia mengambil dunia itu sebatas perkara yang penting saja untuk mempertahankan hidup biar itu saja. Ya, sekalipun dia punya hartanya itu untuk ibadah. Maka saya sampaikan Imam Al-Lais, ya, ulama besar seperti Imam Malik, itu ulama kaya raya. Sehingga muridnya pernah bertanya, guru, bukankah Anda sering mengajarkan zuhud kepada kami, tapi kami melihat Anda sangat sugih, sangat kaya raya. Mungkin pemahamannya orang zuhud itu orang yang kere. Kata Imam Malik, aku punya harta agar bisa melakukan 3 hal. Kan gitu ya. Yang pertama, agar aku bisa beribadah kepada Allah. Bangun masjid butuh uang, umroh haji butuh uang, nyekolahin anak yatim piatu butuh uang. Maka orang yang berharta itu banyak peluang untuk beribadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya harta. Ya, bisa beli senjata buat jihad. Yang kedua, aku punya harta supaya aku bisa menambah ilmu, bisa beli buku, bisa beli pulpen, ya bisa melakukan perjalanan, belajar ke sini, belajar ke sini, semuanya itu butuh mal, butuh harta. Gitu ya. Nah, yang ketiganya agar aku tidak meminta-minta, mengemis kepada manusia. Jadi jangan sampai udah disebut kaya tapi mentalnya mental mengemis. Jadi orang kaya itu mentalnya cuma mental mengemis. Sekarang banyak mental kaya, orang kaya mentalnya pernah mengemis. Siapa itu? Itu jabatannya sudah menteri tapi potong bantuan sosial, bansos diambil. Itu kaya tapi mentalnya miskin, corruption, gajinya sudah gede masih korupsi. Atasnya orang yang gak punya itu begitu, karena dia gak punya. Tapi yang gak punya itu malah sabar, jualan es, jualan cendol, jualan gorengan, yang penting halal. Tapi ini udah kaya-kaya mentalnya kayak orang miskin. Gitu ya. Man adnama dzamban, siapa yang berbuat dosa, wa huwa yadhaku, tapi dia senang dengan dosa itu. Dan korupsi gini-gini di kamera. Ya kan? Gak ada malu-malu. Berzina dimasukin ke TikTok. Hati-hati ibu-ibu TikTok-TikTokan. Kan gak boleh. Maksudnya goyang-goyang kayak gitu, melenggak-lenggokkan tubuhnya, auratnya, ditonton banyak orang sedunia mungkin. Senyum-senyum, dia ada hak, senang. Siapa yang berbuat dosa sebenarnya dia senang melakukan dosa itu. Ini paling banyak kali ini. Paling banyak kali ini. Ya, ada cerita-cerita tentang pacaran dia tadi malam dengan pacarnya. Ada cerita-cerita check-in demi konten, dia cerita tentang perjinahan dia dengan perempuan. Dia berbuat dosa dalam keadaan apa? Dia ada hak, senang. Ya, senang. Kemudian fa inna Allaha yudkhilun nara wa huwa yabki, sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Ya, jadi banyak orang yang berbuat dosa senang, berbuat dosa senang. Ya, nipu rakyat senang, janji palsu senang. Dianggap apa? Strategi aja. Ya. Waman aqa'a wa huwa yabki. Siapa yang melakukan ketaatan sembari dia menangis kepada Allah. Dia sholat tapi dalam hatinya, ya Allah, terimalah sholat saya, tutupilah kekurangannya. Dia menangis karena ibadahnya kurang, sholatnya kurang musuh, dia menangis. Ya Allah, saya bisa sholat bagian dengan sesuatu yang mungkin tidak sempurna, jumlahnya kecil karena kurang bagus, mau diterima. Sedih, takut tidak diterima sedekahnya. Ya Allah, saya itu kepala keluarga, kurang ilmu, sementara Engkau perintahkan aku saku ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluargamu. Aku gimana saya kurang bisa mendidik istri, kurang bisa mendidik anak. Ya, terimalah amal saya yang tidak sempurna ini, tutupilah kekurangannya. Menangis dia beramal tapi
masukkan dia wa huwa yadhak dalam keadaan tertawa. Jadi pahami ya. Akhirat itu tempat penyesalan. Akhirat itu tempat penyesalan. Yang baik akan menyesal, yang buruk apalagi. Yang baik menyesal kenapa? Karena dia tidak maksimal. Bapak dengar kan dulu ada kisah sahabat itu yang sekarang maunya teriak, aduh kenapa tidak yang baik saja? Aduh kenapa nggak lebih jauh aja? Gitu. Ya ternyata siapa? Jadi dia begitu sakaratul maut, Allah tampakkan apa namanya? Pahala kebaikannya. Dia berteriak, kenapa tidak lebih jauh aja? Maksudnya apa? Dia jarak rumah dia ke masjid sangat jauh, tapi dia selalu sholat berjamaah. Ternyata jarak yang jauh itu bisa menambah jumlah pahala yang diberikan. Ternyata dia selama ini dari rumah ke masjid itu jauh, dia berjamaah, Allah berikan pahala yang banyak karena jauhnya itu. Lalu dia teriak, kenapa nggak lebih jauh lagi? Menyesal dia. Ya, kenapa nggak bisa lebih jauh? Kita kedengeran kan? Kita pengen paling dekat. Kalau bisa nempel, tapi rumah Nabi Muhammad juga dekat dengan masjid Nabawi. Ya, maksudnya ada keutamaan tersendiri. Lalu kemudian, aduh kenapa nggak yang lebih bagus? Ternyata dia itu saat pergi ke masjid, hujan gede, dia pakai baju yang di dalam buat sholat itu bagus, masih bagus, baju baru. Lalu dia tutup dengan kain yang tidak baru, sudah rusuh karena memang niatnya untuk menghindari hujan. Di tengah jalan ada orang yang kedinginan, dia merasa kasihan lalu dikasihkan baju yang jeleknya itu untuk menolong saudaranya yang kedinginan. Di sakaratul maut ditampakkan pahalanya dan sangat besar. Dia teriak, oh kenapa bukan yang baru? Dia menyesal. Jadi yang berbuat baik saja menyesal, apalagi yang berbuat buruk di dunia. Mereka ingin balik lagi, ingin bersedekah, ingin sholat. Kata para ulama, sholatlah kalian itu. Karena betapa banyak di dalam tanah orang-orang dalam kuburan itu berharap-harap ingin sholat. Dalam kitab Tamyiz Mu'minid disebutkan di sebuah kisah bahwa orang yang di dalam kuburan berkata, kami ini ingin sholat tapi sudah tidak mampu. Tapi kalian itu wahai yang masih hidup punya kemampuan tapi tidak ingin sholat. Nah gitu ya, yang orang ngomong. Baik, saya kira cukup di situ ya nasihat dari kita. Jadi yang pertama tadi kata Imam As-Sawri, maksiat itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena syahwat, ya seperti kisahnya Nabi Adam alaihissalam itu berbuat dosa karena keinginan melanggar sesuatu yang ditetapkan tidak diinginkan. Kedua, penyebab maksiat itu kesombongan, seperti dosanya iblis, dan ini susah tobatnya selama kesombongan itu ada. Apa itu sombong? Menolak perintah Allah, ya, dan selalu merendahkan manusia. Ya, seperti iblis merendahkan agama Islam. Yang kedua, nasihat dari para ulama, siapa yang berbuat dosa sementara dia senang, bahagia, ketawa, bahkan dicerita-cerita dosanya di TikTok, diceritakan dalam artikel yang dia berbuat dosa begini-begini, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Sebaliknya orang yang taat kepada Allah dengan menangis karena dia merasa masih banyak kekurangan dalam ketaatannya itu, kurang bersyukur terhadap kebaikan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dalam keadaan menangis. Ya, jangan sampai tertawa kita hari ini berbuat menangis nanti di akhirat. Ya, itu. Baik, kepada Allah sudah bertanya. Jawab ya. Ini kitab tasawuf, jadi ditujukan untuk memperbaiki diri ya. Jadi para pengemban dakwah, saya sering juga baca-baca kitab-kitab para ulama yang seperti
ya. Itu penting. Baik, demikian saja yang bisa kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan kita pemahaman dalam ilmu agama, kemudian memberikan kemampuan untuk melaksanakannya, gitu ya. Dua daripada ilmu adalah amal. Jadi bertambah ilmu harusnya beramal-amal. Semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buah dari